Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua siswa-siswi SMP kelas 7 dimanapun berada. Selamat datang kembali di media pembelajaran matematika untuk siswa kelas 7 di SMP Negeri 2 Anjatan. Kali ini kita akan membahas tentang bab 6 yaitu aritmatika sosial. Bersama saya Saiful Ikhwan SPD, guru matematika dari SMP Negeri 2 Anjatan Kabupaten Indramayu. Pada pembelajaran kali ini kita memiliki peta konsep aritmatika. Ada 3 pertemuan, terdiri dari 3 pertemuan ya. Yang pertama yaitu tentang harga pembelian dan harga penjualan, akan membahas tentang untung dan rugi. Kemudian diskon atau rabat atau korting ya. Ini dalam bentuk persen ya, pertemuan pertama ini. Kemudian pertemuan berikutnya yang kedua nanti akan membahas tentang bruto, tara dan neto. Dan dilanjutkan nanti di pertemuan ketiganya yaitu tentang jasa keuangan, tentang bunga tunggal dan pajak. Baik, kita langsung saja membahas di pertemuan yang pertama, yaitu terlebih dahulu kita akan mencari pengertian dari aritmatika sosial. Apa itu aritmatika sosial? Aritmatika sosial adalah penerapan dari dasar-dasar perhitungan matematika dalam kehidupan sosial sehari-hari. Contohnya seperti perdagangan, perbankan, dan lain-lain. Dalam perdagangan, misalkan di sini dicontohkan tentang jual beli di pasar ya. Kemudian tentang perbankan, di sini misalkan ada tabungan, bunga tabungan dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya ada jasa keuangan ya, contohnya pajak dan sebagainya. Dilanjutkan. Di dalam perdagangan di sini terdapat istilah-istilah. Istilah yang pertama ada yang namanya harga penawaran. Apa itu harga penawaran? Harga penawaran adalah harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli yang sifatnya tidak tetap dan dapat berkurang atau bisa ditawar ya. Namanya juga harga penawaran. Kemudian penjual menginginkan pembeli melakukan penawaran. Dan pembeli biasanya menawar lebih rendah dari harga yang ditawarkan. Itu ya yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Kemudian apabila harga yang diminta sudah tidak dapat ditawar lagi, maka harga itu sudah merupakan harga pas ya, tidak bisa berkurang lagi. Itulah yang dimaksud dengan harga penawaran. Berikutnya yang kedua ada istilah modal. Apa itu modal? Modal atau pokok adalah banyaknya uang yang dikeluarkan oleh pedagang untuk menyediakan barang-barang yang akan dijual kepada pembeli. Itu ya modal ya, modal awal. Bisa dipahami ya? Kemudian istilah perdagangan yang ketiga ada yang namanya harga pembelian. Harga pembelian itu adalah harga yang disepakati untuk membeli suatu barang, yakni sejumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli atau memperoleh suatu barang tersebut yang akan dibeli ya. Itu yang dimaksud dengan harga pembelian. Kemudian yang keempat ada harga penjualan. Apa itu harga penjualan? Harga penjualan atau harga jual adalah sejumlah uang yang diterima sebagai pengganti dari barang yang dijual itu ya oleh pembeli, yang diberikan oleh pembeli kepada penjual. Itu yang dimaksud dengan harga penjualan. Bisa dipahami ya? Berikutnya istilah dalam perdagangan yang kelima ada yang namanya keuntungan. Apa itu keuntungan? Keuntungan atau untung atau bisa juga disebut dengan laba adalah keadaan yang terjadi bila harga jual lebih tinggi dari harga beli. Nah, itu namanya untung ya. Besarnya untung dalam rupiah sama dengan selisih antara harga jual dan harga beli, di mana untung itu sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Itulah untungnya ya. Bisa dimengerti ya? Berikutnya yang keenam, yaitu setelah keuntungan ada kerugian. Apa itu kerugian? Kerugian atau rugi adalah keadaan yang terjadi apabila harga penjualan lebih rendah dari harga pembelian. Nah, rugi ini bisa dirumuskan atau dihitung dari harga beli dikurangi harga jual. Jadi harga belinya itu lebih tinggi daripada harga jual. Misalkan harga belinya adalah 5.000, kemudian ternyata terjualnya adalah
3.000, maka 5.000 dikurangi 3.000 itu ruginya 2.000 ya. Itu yang dimaksud dengan kerugian. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, istilah dalam perdagangan yang ke-7 ada yang namanya impas. Apa itu impas? Impas atau keadaan pulang pokok atau kembali modal saja ya. Yakni keadaan di mana harga penjualan sama dengan harga pembelian. Jadi sama ya, tidak untung, tidak rugi, pas sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Itu yang disebut dengan impas. Kemudian yang ke-8 ada yang namanya persen atau persentasi ya, persentase ya. Persen atau persentatus adalah besarnya keuntungan atau kerugian dibandingkan harga beli atau modal ya, atau pokok yang dinyatakan dengan per 100 atau persentase ya. Itu yang dimaksud dengan persen. Bisa dipahami ya? Persen itu bisa dituliskan dengan per 100 ya. Persen atau per 100 itu sama. Itulah istilah-istilah dalam perdagangan. Kemudian kita akan membahas tentang untung dan rugi. Nah, di sini untung dan rugi sudah kita ketahui ya. Kalau untung itu adalah harga beli atau harga jual itu lebih besar daripada harga beli, maka kita untung. Kalau rugi berarti harga beli lebih besar daripada harga jual. Tuh ya. Dalam hal membicarakan masalah untung atau rugi dalam suatu kegiatan jual beli atau perdagangan, tentu berkaitan dengan modal yang menjadi dasar perhitungannya. Titik awal perhitungan bermula dari modal atau harga beli. Saat barang yang diperdagangkan dibeli oleh pedagang, kemudian dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Penetapan untung dan rugi dihitung dari selisih antara harga pembelian dan harga penjualan itu ya. Setelah selisih itu untung ataukah rugi ya antara harga beli dan harga jual. Dalam perhitungan untung dan rugi adalah sebagai berikut. Jika untung, maka harga jual dikurangi harga beli, di mana harga jual itu lebih besar dari harga beli ya. HJ itu harga jual, HB itu harga beli. Ya, jadi kalau untung itu harga jualnya lebih dari atau lebih besar dari harga beli. Bisa dipahami ya? Kemudian kalau rugi berarti harga beli dikurangi harga jual, ini kebalikannya. Di mana harga beli itu lebih besar daripada harga jual. Bisa dipahami ya, untung dan rugi. Nah, dengan catatan jika harga beli dengan harga jual itu sama nilainya atau harga beli itu sama dengan harga jual, ini berarti tidak untung dan tidak rugi alias impas, disebutnya dengan impas ya. Kembali modal, hanya itu saja ya. Jadi kalau misalkan tidak untung dan tidak rugi itu namanya adalah impas. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita akan menghitung tentang persentase untung dan rugi. Persentase itu per 100 ya. Persen untung itu dapat dihitung sebagai berikut. Yaitu persen untung itu sama dengan besarnya untung dibagi dengan harga beli dikalikan 100%. Atau persen untung itu sama dengan besarnya untung per atau dibagi ya dengan harga beli kemudian dikalikan 100%. Itu rumusnya ya untuk mencari persentase untung. Kemudian bagaimana kalau rugi? Nah, ini ada juga persen rugi. Sama ya seperti perhitungan persen untung. Persen rugi adalah sebagai berikut. Yaitu persen rugi sama dengan besarnya rugi dibagi dengan harga beli dikalikan 100%. Nah, ini persen rugi itu juga dapat dituliskan sebagai berikut. Rugi, besarnya rugi ya, dibagi dengan harga beli dikalikan dengan 100%. Itu ya rumus persen untung dan persen rugi. Biar lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal berikut. Di sini ada seorang pedagang menjual sebuah TV 21 inch seharga Rp1.950.000. Jika harga belinya Rp1.500.000, maka persentase untungnya adalah titik-titik.
Yang A adalah 45%, B 30%, C 25%, dan D 20%. Nah, apa jawabannya? A, B, C, atau D? Kita perhatikan cara menyelesaikannya berikut ini. Pembahasannya adalah kita terlebih dahulu mencari besarnya untung, yaitu dengan cara harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya adalah Rp1.950.000 dikurangi harga belinya adalah Rp1.500.000, maka ada selisihnya sebesar Rp450.000, maka besar untungnya adalah sebesar Rp450.000. Lalu bagaimana cara menghitung persennya? Perhatikan berikut ini. Sesuai dengan rumus tadi, persen untung itu sama dengan besarnya untung dibagi dengan atau per harga beli dikalikan dengan 100%. Maka sama dengan besarnya untungnya ini adalah kita masukkan, yaitu sebesar Rp450.000. Kemudian dibagi dengan harga belinya adalah Rp1.500.000 dikalikan dengan 100%. Lalu bagaimana cara mengoperasikannya atau mengalihkannya? Kita kalikan Rp450.000 ini dengan 100 ya. 450.000 dikali 100 adalah 45 juta rupiah. Nah, kemudian dibagi dengan harga belinya adalah Rp1.500.000, dikalikan persennya tetap ya, dikalikan persen. Selanjutnya 45 juta rupiah ini dibagi dengan Rp1.500.000. Untuk lebih mudah kita sederhanakan, nilai nolnya kita coret ya, di atas 5 nol dicoret, di bawah juga 5 nol dicoret, maka tersisa 450 dibagi 15, maka hasilnya adalah sama dengan 30%. Itulah untung atau persen untung dari penjualan tersebut ya. Maka atau jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang option B. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan dapat dimengerti. Baik, untuk lebih jelas kita menuju ke contoh berikutnya yang kedua. Di sini ada soal sebuah tas dijual dengan harga Rp230.000. Ternyata sudah memberikan untung 15%. Maka harga beli tas tersebut adalah titik-titik. A yaitu Rp185.500, B Rp195.500, C Rp200.000, dan D Rp264.500. Manakah jawaban yang benar? Nah, kita perhatikan pembahasannya berikut ini. Seperti tadi, kita akan mencari dulu harga jualnya. Harga jual tadi sudah ada di soal ya, yaitu sebesar Rp230.000. Kemudian persen untungnya sudah ada juga di soal, yaitu sebesar 15%. Maka untuk persen harga jualnya, jadi harga jual itu persentasenya juga ditambahkan saja. 100% ditambah 15% itu untung. 100% itu harga modal itu ya. Kemudian 15% itu untungnya. Maka persen harga jualnya adalah 115%. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, untuk mencari harga beli sama dengan 100% dibagi dengan 115% dari harga jual tadi ya. Kemudian dikalikan dengan harga jual tadi, yaitu sebesar Rp230.000. Selanjutnya kita sederhanakan, persen dibagi persen 1 ya. Selanjutnya juga kita sama dengan 100 dikalikan Rp230.000, maka hasilnya adalah 23
juta rupiah dibagi dengan 115, hasilnya adalah 200.000 rupiah. Nah, inilah ya. Jadi jawaban yang benar adalah option yang C. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan dapat dimengerti. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.